Siapa sangka hidup di kos-kosan bisa memberikan kejutan terbesar dalam hidupku? Aku hanya ingin fokus bekerja, menabung, dan menata masa depan. Namun, sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang anak kos yang terlalu cantik mengubah segalanya. Ini adalah kisah nyata yang penuh dengan kejutan, konflik, dan pelajaran hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Terima kasih sudah mampir di video cerita kali ini. Hari ini aku mau berbagi pengalaman hidup yang sangat tak terduga, yang mungkin bisa membuat kalian terkejut dan belajar sesuatu dari ceritaku. Cerita ini adalah tentang perjalananku bertemu seseorang yang mengubah hidupku, hingga akhirnya menjadi istri keduaku. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Karena dukungan kalian adalah semangat bagi aku untuk terus berbagi cerita-cerita inspiratif. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin sedang butuh kisah penuh hikmah. Jangan sampai ketinggalan update dari cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita awali cerita ini dengan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga sholawat yang kita ucapkan menjadi berkah dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin. Aku tak pernah membayangkan bahwa hari-hariku di sebuah rumah kos yang sederhana akan membawaku pada kisah hidup yang penuh dengan dilema. Sejak awal pindah ke kos ini, tujuanku hanya satu, menabung dan bekerja keras. Namun, hidup seringkali tidak berjalan seperti rencana. Semuanya dimulai ketika pemilik kos menerima seorang penghuni baru, seorang gadis yang terlalu cantik, sebut saja namanya Amira. Amira adalah anak kos baru yang wajahnya memikat siapa saja yang melihatnya. Saat pertama kali berjumpa, aku tak bisa mengalihkan pandanganku. Dia memiliki pesona yang berbeda dari perempuan lain yang pernah kutemui. Tetapi, karena aku sudah menikah, aku menjaga jarak dan tetap fokus pada hidupku sendiri. Aku tak mau tergoda. Hari-hari berlalu, dan semakin sering aku melihatnya, aku semakin merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Amira. Bukan hanya kecantikannya, tapi ada kesederhanaan dan kerendahan hati dalam dirinya. Ia selalu menyapa dengan senyuman, dan entah bagaimana, percakapan ringan di antara kami perlahan menjadi lebih dalam. Aku tak tahu bagaimana perasaanku mulai berubah, tapi aku sadar, ada sesuatu yang bergejolak dalam hatiku. Konflik mulai muncul saat aku sadar bahwa perasaanku terhadap Amira semakin kuat. Sebagai pria yang sudah menikah, aku merasa bersalah. Aku memiliki istri yang baik di rumah, tapi di sisi lain, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam pernikahanku. Amira, dengan segala keindahan dan kepribadiannya, seolah-olah menawarkan apa yang selama ini tak kutemukan. Suatu hari, percakapan sederhana di ruang makan kos berujung pada pengakuan perasaan. Aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku tertarik pada Amira, dan ternyata, Amira juga memiliki perasaan yang sama. Namun, di sini konflik terbesar terjadi. Bagaimana bisa aku mencintai dua wanita dalam waktu yang sama? Bagaimana aku bisa mempertahankan pernikahanku? Sementara hatiku juga terbagi untuk Amira? Aku mulai dilanda kebingungan. Aku mencoba menjauh dari Amira, tetapi semakin aku mencoba, semakin sulit rasanya. Hatiku terbelah. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menjalani hubungan sembunyi-sembunyi. Itu tidak adil untuk istri pertamaku maupun untuk Amira. Aku mulai berpikir tentang bagaimana Islam memandang poligami. Dalam ajaran agama, ada aturan yang membolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita, asalkan dia bisa bersikap adil. Tapi bisakah aku adil? Setelah berminggu-minggu terombang-ambing dalam dilema, aku memutuskan untuk berterus terang kepada istri pertamaku. Malam itu, aku duduk bersamanya dan membuka hati. Aku menceritakan semuanya, tentang perasaanku pada Amira, dan niatku untuk menikahinya. Air mata istri pertamaku mengalir deras, aku tahu dia terluka. Namun, di luar dugaanku, dia tidak marah. Dia justru memintaku untuk bersikap bijak dan berpikir matang. Jika kau merasa ini keputusan yang tepat, aku akan mendukungmu, katanya. Aku terharu,
Tapi ini bukan keputusan yang mudah. Aku tak ingin menyakiti perasaannya lebih dalam. Dan aku juga tak ingin Amira merasa hanya jadi pilihan kedua. Setelah berkonsultasi dengan ulama dan meminta petunjuk melalui sholat istikharah, aku memutuskan untuk menikahi Amira. Aku berbicara pada Amira tentang niatku, dan dia menerimanya dengan syarat. Aku harus tetap bertanggung jawab dan adil pada istri pertamaku. Hari pernikahanku dengan Amira pun tiba, dan itu bukanlah momen yang penuh kebahagiaan semata. Ada perasaan campur aduk di hatiku, antara bahagia dan bersalah. Namun, aku bersyukur karena kedua wanita dalam hidupku menerima keputusan ini dengan lapang dada. Pernikahan dengan Amira memberikan pelajaran besar tentang tanggung jawab dan keadilan. Hidup berpoligami bukanlah hal yang mudah, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Terkadang, rasa cemburu tak bisa dihindari, dan aku harus belajar bagaimana menyeimbangkan perhatian dan kasih sayangku pada kedua istriku. Seiring berjalannya waktu, aku semakin menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki satu orang, tapi tentang bagaimana kita bisa membagi kebahagiaan dan kasih sayang dengan adil. Aku berusaha keras untuk memenuhi tugasku sebagai suami yang baik untuk kedua istriku. Tentu saja, jalan ini penuh dengan liku-liku, tetapi aku yakin bahwa dengan niat yang baik dan usaha keras, aku bisa melakukannya. Penting bagiku untuk selalu bersikap jujur dan terbuka kepada kedua istriku. Setiap keputusan besar dalam keluarga selalu kami diskusikan bersama. Terkadang, kami menghadapi konflik kecil, tapi dengan komunikasi yang baik, semuanya bisa diselesaikan. Aku belajar bahwa cinta tidak berarti tanpa pengorbanan. Dan pengorbanan terbesar adalah melepaskan ego dan selalu berusaha bersikap adil. Malam itu, setelah menikahi Amira, perasaanku campur aduk. Aku memandangi Amira yang duduk di sebelahku. Wajahnya terlihat lega, tapi aku tahu ini bukanlah langkah mudah baginya. Sebagai wanita muda yang cantik dan sederhana, tentu saja dia bisa memilih jalan hidup yang lebih mudah. Menikahi pria lajang dan memulai keluarga baru. Tapi dia memilihku, seorang pria yang sudah menikah. Aku bersyukur sekaligus merasa terhimpit tanggung jawab. Mas, apakah aku salah memilih jalan ini? Amira membuka percakapan dengan suara lembut, memecah keheningan. Aku terdiam sejenak, berusaha meresapi kata-katanya. Tidak, kamu tidak salah, Amira. Ini juga jalan yang aku pilih dengan penuh pertimbangan. Yang penting sekarang adalah kita berusaha untuk menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan selalu ada untukmu, seperti aku selalu ada untuk istri pertamaku. Amira tersenyum tipis, namun sorot matanya masih penuh dengan kebimbangan. Aku hanya takut, Mas. Takut kalau nanti aku tidak bisa menerima sepenuhnya keadaan ini. Atau bahkan takut kalau aku tak bisa membahagiakanmu. Aku menggenggam tangannya, menenangkannya. Amira, kebahagiaan itu kita ciptakan bersama. Jangan pikirkan hal buruk. Kita akan menghadapi semua ini perlahan-lahan, satu demi satu. Yang terpenting, aku akan berusaha adil. Hari-hari setelah pernikahan kami bukan tanpa tantangan. Aku harus pandai-pandai membagi waktu antara Amira dan istri pertamaku. Aku juga harus berusaha agar kedua istriku merasa dihargai. Ada kalanya rasa cemburu muncul, terutama dari istri pertamaku. Namun, aku selalu berusaha untuk bersikap terbuka. Suatu malam, saat aku pulang ke rumah istri pertamaku, Sari, aku melihat wajahnya yang sedikit murung. Setelah makan malam bersama, dia akhirnya memberanikan diri untuk membuka percakapan yang lama ia pendam. Mas, aku tahu kamu sudah berusaha adil. Tapi, kadang-kadang rasanya sulit untuk tidak merasa sedikit terlupakan. Kata Sari dengan nada tenang, namun penuh makna. Aku menghela napas, menyadari bahwa situasi ini memang tidak mudah untuknya. Aku mengerti, Sari. Aku tidak pernah berniat untuk membuatmu merasa seperti itu. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tetap yang pertama di hatiku. Sari tersenyum, meskipun ada air mata yang mengalir perlahan di pipinya.
Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri, Mas. Mungkin suatu saat aku akan bisa menerima sepenuhnya. Tapi untuk sekarang, aku masih berjuang. Aku mengangguk, menghampirinya dan memeluknya erat. Aku akan selalu mendukungmu, Sari. Kita menjalani ini bersama-sama, ya? Jangan merasa sendiri. Meskipun berat, Sari akhirnya belajar untuk menerima keadaan. Dia bukan tipe wanita yang mudah menyerah, dan itulah salah satu alasan mengapa aku sangat mencintainya. Di sisi lain, aku juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian yang sama kepada Amira. Setiap hari, aku belajar dari tantangan yang muncul, baik itu dari diri sendiri maupun dari dinamika antara kedua istriku. Suatu ketika, saat sedang makan siang dengan Amira di kamar kos, kami berbicara tentang mimpi-mimpi masa depan. Mas, kalau nanti kita punya anak, bagaimana menurutmu? Amira bertanya dengan wajah berbinar. Aku tersenyum membayangkan skenario itu. Aku ingin anak kita tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Dan tentu saja, aku akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Amira tertawa pelan. Aku harap kamu bisa adil juga dengan anak-anak kita nanti, Mas. Insya Allah, aku akan berusaha, jawabku sambil menggenggam tangannya erat. Namun, tak selamanya percakapan kami ringan dan bahagia. Ada saat-saat di mana Amira merasa khawatir tentang masa depannya sebagai istri kedua. Di satu sisi, dia tahu bahwa aku mencintainya, tetapi di sisi lain, perasaan cemburu sesekali menghampirinya. Terlebih lagi, saat ia melihat aku menghabiskan waktu lebih banyak dengan Sari, terutama ketika Sari sedang membutuhkan dukunganku. Mas, aku bukan meminta lebih, tapi kadang-kadang aku merasa kita kurang waktu bersama, ujar Amira suatu malam setelah aku kembali dari rumah Sari. Aku mendekatinya dan mencoba memahami perasaannya. Amira, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu memikirkanmu, setiap saat. Kalau ada yang kamu rasakan, bicaralah, kita selesaikan bersama. Jangan simpan di dalam hati. Amira terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku hanya butuh kamu lebih sering ada di sini. Tapi, aku juga tahu kamu punya tanggung jawab di tempat lain. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku memeluknya dari belakang, memberikan kehangatan yang ia butuhkan. Aku akan lebih sering meluangkan waktu untukmu, Amira. Jangan khawatir, kita akan hadapi ini bersama. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan, kami bertiga menemukan ritme kehidupan kami. Kedua istriku mulai berkomunikasi satu sama lain, meskipun masih ada batas yang mereka jaga. Namun, mereka sudah bisa berbagi cerita, dan bahkan kadang-kadang tertawa bersama. Ini adalah pemandangan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, bahwa dua wanita yang mencintaiku bisa saling menerima. Pada satu kesempatan, aku mengajak Sari dan Amira untuk makan malam bersama di luar. Awalnya aku khawatir akan muncul ketegangan, tetapi ternyata suasana sangat cair. Kami bercanda tentang hal-hal kecil, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keduanya tersenyum tulus satu sama lain. Di momen itu, aku merasa bersyukur. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, aku belajar bahwa dengan kejujuran, komunikasi, dan niat baik, segalanya bisa berjalan baik. Aku menyadari bahwa cinta tidak melulu soal romantisme, tetapi tentang tanggung jawab, pengorbanan, dan kesediaan untuk saling memahami. Di akhir malam, saat kami kembali ke rumah, aku berkata pada mereka berdua, aku beruntung memiliki kalian berdua. Kalian adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Amira dan Sari saling bertukar pandang, lalu tersenyum. Kami juga beruntung, Mas, kata Sari pelan. Tapi tolong, jangan buat kami merasa bersaing satu sama lain, ya. Aku mengangguk, merasa lega mendengar kata-kata itu. Tidak ada kompetisi di sini. Kalian berdua memiliki tempat khusus di hatiku, dan aku akan selalu berusaha adil. Malam itu menjadi penutup yang manis dari perjalanan panjang yang penuh dengan suka dan duka. Aku sadar,
Keputusan untuk menjalani poligami bukanlah hal yang mudah, baik bagi diriku maupun kedua istriku. Namun, dengan cinta, kesabaran, dan keinginan untuk saling memahami, kami berhasil melalui semuanya. Di akhir cerita ini, aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana kita bisa berbagi dan membangun kebahagiaan bersama. Amira dan Sari, dengan segala perbedaan mereka, telah mengajarkan aku arti sebenarnya dari cinta yang tulus dan keadilan dalam hubungan. Teman-teman, kisah ini mungkin bukan cerita yang umum di kehidupan sehari-hari, tetapi penuh dengan pelajaran tentang cinta, kesabaran, dan tanggung jawab. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menulis sholawat di kolom komentar. Dan terus dukung dengan like, komen, dan subscribe. Kisah inspiratif tentang seorang pria yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan anak kos yang terlalu cantik. Kisah ini penuh dengan kejutan, konflik, dan pelajaran hidup tentang cinta, keadilan, dan tanggung jawab. Bagaimana ia akhirnya memutuskan untuk menikahi gadis tersebut sebagai istri keduanya? Saksikan kisah penuh hikmah ini dan temukan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif tentang seorang pria yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan anak kos yang terlalu cantik. Kisah ini penuh dengan kejutan, konflik, dan pelajaran hidup tentang cinta, keadilan, dan tanggung jawab. Bagaimana ia akhirnya memutuskan untuk menikahi gadis tersebut sebagai istri keduanya? Saksikan kisah penuh hikmah ini dan temukan jawabannya.